Well, hello there. Welcome to this video. My name is Fatima Nahal, or best known as Ann. This is my teammates, Rizal Ramadan. We're undergraduates of Physics Education major in Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, karena asal Indo, kita pakai bahasa tanah air aja ya. Dalam video ini, kita bakal bahas tentang keajaiban sabun. Apa sih ajaibnya sabun? Di tahun 2022 ini pasti udah sering nyabun kan? Tapi kalau masih ada yang nggak tahu sabun itu apa, boleh deh lihat dulu klip ini. Kawat-kawat dalam klip pertama ini diam di atas permukaan air. Sebanyak apapun air dituangkan ke wadah ini, kawat-kawat itu tetap diam di atas permukaannya. Tapi begitu cairan sabun dituangkan, kawat-kawatnya jatuh dari permukaan. Kalau klip tadi kurang ajaib, kita sandingin sama klip kedua. Seutas kawat ini ketika dilepas, wajarnya dia jatuh. Tapi begitu dicelupkan ke dalam air sabun, kawat ini yang seharusnya jatuh malah naik. Coba jawab, kenapa bisa gitu? Selain jawaban kadarullah dan sihir hitam, jawaban tepatnya ya jelas fisika. Tapi bukan berarti fisika itu ilmu sihir, gengs. Stay put and let physics conquer the mystic logic. Setiap molekul memiliki gaya tarik-menarik, termasuk air. Setetes air cenderung berbentuk bulat karena gaya tarik-menarik molekul air dengan air lebih besar dibandingkan air dengan molekul sekitarnya. Inilah sebab kawat-kawat itu bisa diam di atas permukaan air. Peristiwa ini disebut dengan tegangan permukaan, or in English, it's identified as surface tension. Kalau air punya tegangan permukaan, kenapa kita nggak bisa berjalan di atas air sih? Yes, I know, we all want to run across the sea as in animes. Tegangan permukaan air ini memberikan gaya pada benda di atasnya sepanjang benda tersebut. Karena benda diam secara vertikal, maka gaya tegangan permukaan dapat diwakili oleh berat benda itu. Artinya, tegangan permukaan air yang bekerja akan sama dengan berat benda dibagi panjangnya. Tegangan permukaan air 7,28 dikali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Artinya melebihi itu benda apapun akan tenggelam, termasuk kita. Belum lagi air yang diberi cairan sabun ini tegangan permukaannya berkurang, makanya kawat-kawat itu tenggelam. Seberapa banyak sih kurangnya? Selain ajaib, klip kedua ini berguna untuk mengetahui tegangan permukaan cairan sabun. Sebatang kawat yang dibengkokkan menyerupai huruf U terbalik dipasangkan kawat kecil ini, kemudian dimasukkan ke dalam cairan sabun. Ketika diangkat, terbentuk lapisan sabun yang menyebabkan kawat kecil ini mengalami gaya tarik ke atas. Agar kawat kecil ini diam, kita harus memberi beban untuk menahannya. Beban apapun boleh, asal jangan beban hidup. Kalau terlalu berat, nanti kawatnya bukan diam, tapi malah jatuh. Setelah kawat kecil ini setimbang, barulah kita bisa menghitung tegangan permukaan cairan sabunnya. Dengan persamaan tadi, kita harus mencatat bahwa di sini ada dua lapisan sabun, sebelah kanan dan kiri. Artinya, dua tegangan permukaan lapisan sabun sama dengan berat benda dibagi panjangnya. Misalkan, kawat kecil sepanjang 10 cm ini beratnya 3 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Dan beban yang digantungkannya seberat 2 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Maka nilai permukaannya dapat dihitung dengan 2 gamma sama dengan F per D, di mana gaya tegang permukaan diwakilkan oleh berat kawat dan beban yang digantungkan pada kawat kecil ini. Kawat kecil sepanjang 0,1 meter. Dengan penjelasan matematis, kita mendapatkan nilai tegangan permukaan sabunnya. Sekarang, coba tebak, merek sabun mana nih yang tegangan permukaannya paling rendah? Pembahasannya ada di akhir video ya. Jeda dulu videonya kalau mau ngerjain soal, setelah beres kita lanjut. BTW, kenapa sih kita harus tahu hal beginian? Kenapa juga harus sampai dihitung? My dear fellow disciples, hear me out. Ulasan kayak gini tuh bikin kita banyak tahu sehingga kita nggak gampang dibohongin. Apalagi dibohongin embel-embel ilmu hitam. Plus, dengan mengaplikasikan bagaimana menyelesaikan kasus ini, kita jadi tahu sabun mana yang layak kita beli seterusnya agar cucian kita jadi lebih bersih. Ketika air diberi cairan sabun, tegangan permukaannya berkurang sehingga butiran-butiran air akan hancur dan meresap ke dalam pakaian. Hal ini memudahkan kita untuk mencuci. Semakin rendah nilai tegangan permukaannya, semakin baik cairan sabun itu dalam membersihkan. Jadi, merek sabun mana yang paling rendah? Kita lihat pembahasannya ya. Oke, semoga kita yang udah mau berusaha paham dan ngerjain latihannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. It's me zooming out. See you on the other side. Bye.